Baik, terima kasih. Berjumpa lagi di mata kuliah Aljabar 2, khususnya untuk mahasiswa ITNJ Prodi Teknik Mesin. Saya Insinyur Yohanes Agus Jayatun, pengampu mata kuliah Aljabar 2. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan apa yang disebut dengan penyelesaian persamaan linear, sistem persamaan linear dengan metode augmented matrix. Kita langsung mulai saja. Saya akan share screen. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa dilihat secara jelas di komputer saudara. Langsung ya. Jadi, pada kesempatan ini, kita akan membicarakan tentang penyelesaian persamaan linear dengan metode augmented matrix. Ini adalah salah satu materi yang kita pelajari di Aljabar 2 di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Oke, langsung saja. Metode ini sebenarnya sudah dimulai atau tentang matriks ini 200 tahun sebelum Masehi, itu di Cina sana, itu sudah diperkenalkan. Ya. Namun untuk augmented matrix ini, itu diperkenalkan atau dipelajari dan kemudian disebarluaskan oleh seorang ahli matematika dari Amerika, namanya Max Bussy. Pada bukunya yang berjudul Introduction to Higher Algebra yang dipublikasikan tahun 1907. Kita langsung saja. Pada sistem persamaan linear, kita sudah menyelesaikan yang kemarin itu dengan metode inverse. Sekarang kita akan menyelesaikannya dengan metode augmented matrix. Dalam contoh ini ada sebuah sistem persamaan linear dengan 3 variabel anu, gitu ya, X1, X2, X3, dan K ini konstanta ya. Sehingga karena ada 3 variabel, maka supaya persamaan bisa diselesaikan, harus ada 3 buah persamaan. Persamaan pertama adalah X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. Persamaan kedua, 2X1 ditambah 4X2 minus 3X3 sama dengan 1. Dan persamaan yang ketiga adalah 3X1 ditambah 6X2 minus 5X3 sama dengan 0. Bentuk daripada sistem persamaan linear ini dapat ditulis dalam bentuk augmented matrix. Ya. Bentuknya seperti ini. Jadi, augmented matrix itu adalah sebuah matrix yang menunjukkan sistem persamaan linear, tapi yang ditulis itu hanya koefisien dari variabel dan konstanta daripada masing-masing persamaan. Jadi misalnya ini, persamaan pertama, ya, X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9, konstanta dari variabel X1 di persamaan 1 ini 1, kita tulis di sini 1. Kemudian konstanta variabel X2 itu 1, kita tulis di sini 1. Kemudian konstanta dari variabel X3 itu 2, kita tulis 2. Dan konstantanya adalah 9, K tadi 9. Ini 9.
Sehingga kita tulis di sini 1129 sesuai dengan, mohon maaf, sesuai dengan koefisien daripada variabel-variabel di persamaan 1. Demikian pula persamaan 2, koefisien dan konstantanya kita tulis di baris kedua. Disesuaikan kolomnya. Untuk kolom 1 ini X1, untuk kolom 2 itu adalah variabel X2, dan untuk kolom ketiga variabel X3. Dan yang kolom keempat untuk konstanta dari masing-masing persamaan. Sehingga persamaan baris 2 ini ketika ditulis di augmented matrix, maka cukup ditulis koefisien dan konstantanya. Sehingga kita tulis di sini di matriks augmented itu 2, 4, min 3, dan 1. Demikian pula persamaan yang ketiga, kita tulis koefisien dan konstantanya, sehingga kita tulis di sini 3, 6, min 5, dan 0. Ini adalah augmented matrix dari sistem persamaan linear. Bagaimana sistem ini dapat menyelesaikan persamaan linear itu atau bisa mencari nilai daripada masing-masing variabel? Metode penyelesaiannya itu sangat sederhana sebenarnya. Jadi ketika ada sebuah persamaan, sebagaimana contoh tadi, kita tulis dalam bentuk augmented, kemudian 3 kolom pertama pada masing-masing baris ini kita tulis atau diusahakan yang hidup itu adalah variabel sesuai dengan kolomnya. Jadi kita buat sebuah augmented matrix, baris pertama ini yang hidup hanya kolom X1. Sehingga angkanya menjadi 1, 0, 0, dan 1. Nah, nilai 1 daripada K itu nanti tergantung prosesnya. Demikian pula pada baris kedua yang hidup hanya pada kolom 2. Sehingga angka pada baris itu menjadi 0, 1, 0, 2. Nilai 2 pada K ini nanti tergantung proses pengerjaan. Demikian pula pada baris ketiga, kita usahakan yang hidup ini ada di kolom X3. Sehingga hasilnya adalah 0013. Nah, masing-masing yang hidup itu koefisiennya harus sama dengan 1. Dengan demikian maka nanti X1 itu sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Jadi kita berusaha untuk membuat augmented matrix yang asli seperti ini menjadi modified augmented matrix yang seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat pada matrix ini ada 3 baris 4 kolom. Tapi pada 3 kolom pada masing-masing baris itu seperti halnya pada matrix unit gitu ya. Kalau kita batasi 3 kali 3 atau 3 kali 3 ini matrix unit dan ini adalah konstantanya. Sehingga dengan demikian maka kita bisa tahu oh X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2, dan X3-nya adalah 3. Jadi kita ketemu. Jadi ini atau penyelesaiannya ini maksudnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Cuma ini keliru tulis saja XYZ gitu ya. Nah, sederhana. Tetapi bagaimana kita membuat augmented matrix ini menjadi modified augmented matrix seperti ini? Oke, kita mulai saja. Caranya bagaimana? Caranya sederhana, yakni dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi dengan eliminasi Gauss, jadi menghilangkan masing-masing koefisien kepada masing-masing variabel. Ini
Metode ini sebetulnya sudah kita pelajari sejak kita duduk di bangku SMP. Oke. Baik, kita mulai saja. Kita mempunyai augmented matrix sesuai dengan persamaan linear seperti ini. Kita harus menjadikan baris pertama itu yang hidup hanya X1, gitu ya. Baris kedua yang hidup banyak X2, dan baris ketiga yang hidup banyak X3. Tentu kita tidak bisa langsung, harus satu persatu. Langkah pertama, baris kedua itu kita buat X1-nya, kolom satunya itu 0. Baris kedua dulu ya. Caranya bagaimana? Gampang. Tapi memang harus ada sedikit otak-atik gitu ya. Kalau baris pertama saya kalikan dengan min 2 dan baris kedua saya kalikan 1 atau biarin saja gitu ya. Baris ketiga juga biarin saja, enggak apa-apa ya. Maka saya mendapatkan augmented matrix seperti ini ya. Seperti ini. Baris 1 itu menjadi min 2, min 2, min 4, min 18. Sementara baris 2 tetap 2, 4, min 3, 1. Baris 3 karena dikalikan 1 juga sama. Masih nilainya sama. 3, 6, min 5, kosong. Nah, yang akan kita proses adalah supaya kolom pertama pada baris kedua itu menjadi 0. Nah, caranya kalau kita melihat angka-angka ini, baris kedua ditambah baris 1. Maka hasilnya baris kedua ditambah baris ke-1. Maka pada kolom pertama, 2 ditambah min 2. Hasilnya 0. Kemudian 4 ditambah min 2. Hasilnya 2. Min 3 ditambah min 4. Hasilnya min 7. Dan 1 ditambah min 8. Hasilnya min 17. Sementara baris 3 tetap. Nah, sehingga baris kedua di sini berubah angkanya menjadi 0, 2, min 7, min 17. Oke, kalau begitu kita ulang. Kita tulis lagi metriknya. Jadi untuk yang baris pertama itu tetap aja pakai angka ini, tidak apa-apa, karena tidak proses. Sementara yang kita proses tadi baris kedua, maka harus ditulis hasil prosesnya ini. Kita tulis di sini. Tulis there. Baris 2 jadi 0, 2, min 7, min 17. Sesuai dengan hasil proses. Sementara baris ketiga tidak kita proses, kita biarin saja sama seperti semula. Itu baris kedua untuk kolom pertama itu sudah 0. Sekarang selanjutnya baris ketiga. Kolom pertama pada baris ketiga itu harus 0. Dimusuhkan dengan apa? Supaya menjadi 0, ini kita musuhkan saja dengan baris pertama. Sehingga kalau baris pertama saya kalikan min 3 dan baris ketiga saya kalikan 1, sementara baris kedua yang ini kita biarin saja, kalikan 1 itu ya, dibiarkan saja itu artinya dikalikan 1. Maka akan didapatkan augmented matrix yang baru. Baris pertama menjadi min 3, min 3, min 6, min 27. Baris kedua tetap, baris ketiga juga tetap. Nah, kalau kita melihat angka-angka itu, supaya baris ketiga kolom pertama ini menjadi 0, maka baris ketiga ini kita tambah dengan baris 1. Nah, kita lihat baris 3 ditambah baris 1, maka untuk kolom pertama 3 ditambah min 3 hasilnya adalah 0. Ya. Kemudian 6 ditambah min 3 hasilnya 3. Dan min 5 ditambah min 6 hasilnya min 11. Dan 0 ditambah min 27 hasilnya min 27. Sehingga
kita dapat tulis metriknya menjadi baris pertama tetap aja karena tidak kita proses. Baris kedua hasil tes yang pertama tadi ya. Sementara baris ketiga itu merupakan hasil proses yang baru saja kita kerjakan. Yakni 0, 3, min 11, min 27. Nah, selanjutnya, langkah yang selanjutnya, itu kita hilangkan kolom kedua dari baris ketiga itu menjadi 0. Caranya bagaimana? Ya, kita musuhkan saja dengan baris kedua. Supaya yang 0 ini nanti tetap ya. Kalau kita musuhkan dengan baris pertama, nanti kalau ditambah atau dikurangi, akan muncul lagi angka di kolom pertama ini untuk baris 3. Enggak sukses. Jadi harus kita tambahkan atau kita adu dengan baris kedua, supaya pada kolom pertama untuk baris ketiga itu tetap hasilnya 0. Jangan sampai muncul angka lagi. Dengan demikian, apabila di baris kedua kita kalikan 3 dan baris ketiga kalikan min 2, sementara baris pertama tidak kita proses atau dikalikan 1 gitu ya, maka akan didapatkan matriks augmented matrix. Baris pertama 1, 1, 2, 9. Baris ketiga menjadi 0, 6, min 21, min 51, karena masing-masing dikalikan 3. Dan baris ketiga menjadi 0, min 6, 22, 54. Jadi karena masing-masing dikalikan dengan min 2. Jadi kalau 3 dikalikan min 2 hasilnya adalah min 6. Min 11 dikalikan min 2 hasilnya 22. Dan min 27 dikalikan min 2 hasilnya adalah 54. Di sini kita lihat bahwa kolom kedua dari baris kedua dan baris ketiga itu angkanya sudah sama. 6. Hanya yang baris ketiga dengan tanda minus dan baris kedua tandanya plus. Nah, supaya kolom kedua pada baris ketiga itu menjadi 0, nah kita tambahkan saja baris ketiga ditambah baris kedua. Sehingga akan menghasilkan untuk kolom kedua ya, baris ketiga kolom kedua, min 6 ditambah 6 hasilnya 0. 22 ditambah min 21 hasilnya 1. 54 untuk kolom keempat ya, ditambah min 51 hasilnya 3. Sehingga baris ketiga berubah menjadi 0, 0, 1, 3. Baris ketiga sukses, yang hidup hanya kolom ketiga. Bahkan ini sudah langsung 1, 3. Ini bisa ditebak X3 pasti sama dengan 3. Ya, karena kolom ketiga itu untuk variabel X3. Oke, tapi kita proses saja terus. Dengan demikian kita bisa tulis metriknya itu menjadi ya, baris pertama tetap aja kita tulis 1, 1, 2, 9. Kemudian baris kedua karena tidak kita proses, kita tulis saja 0, 2, min 7, min 17, sama ini ya. Nah, sementara baris ketiga, karena kita proses, kita tulis hasil proses ini. Sehingga baris ketiga menjadi 0, 0, 1, 3. Nah, beres ya. Untuk baris ketiga sudah beres. Sekarang, kita usahakan yang baris kedua ini, kolom ketiganya menjadi 0. Karena untuk baris kedua, yang harus hidup hanya kolom 2. Jadi kolom ketiga ini harus 0. Caranya gimana? Ya kita adu aja dengan yang baris ketiga. Jangan diadu dengan yang baris pertama.
Mengapa? Karena kalau diadu dengan baris pertama, kalau ditambahkan atau dikurangi, nanti akan muncul di baris 2 itu angka untuk kolom pertama. Gagal gitu ya. Diadu dengan baris ketiga. Karena baris ketiga ini, kolom ketiga dan kolom ke-1 itu, atau kolom ke satu dan kolom kedua itu 0. Jadi tidak akan mengubah nilai daripada proses nanti. Artinya di kolom 2 itu yang kita usahakan 0 adalah di kolom 3. Ini ada min 7, ini 1. Nah, ini disamakan saja. Jadi, kalau begitu, yang baris 2 dikalikan 1, yang baris ketiga dikalikan 7. Sementara baris pertama tetap aja dikalikan 1. Tidak kita proses ya. Sehingga dengan demikian, kita dapatkan hasil augmented matrix. Baris pertama tetap 1129, baris kedua juga tetap 0, 2, min 7, min 17, karena cuma dikalikan 1. Sementara baris ketiga menjadi 0 dikalikan 7, ketemunya 0. 0 dikalikan 7 untuk yang kolom 2 ya, 0. Untuk yang kolom ketiga, 1 dikalikan 7, ketemunya 7. Dan kolom keempat, 3 dikalikan 7, ketemunya 21. Nah, di sini sudah kita lihat pada baris kedua dan baris ketiga, koefisiennya atau angkanya itu sudah sama-sama 7, hanya baris kedua tandanya minus, baris ketiga positif. Sehingga untuk menghilangkan kolom ketiga pada baris kedua, kita cukup melakukan baris kedua ditambah baris ketiga. Sehingga kalau baris kedua ditambah baris ketiga, ini 0 ditambah 0 ketemunya 0. Gitu ya. 2 ditambah 0 ketemunya ya. Min 7 ditambah 7 ketemunya 0. Min 17 ditambah 21 ketemunya 4. Nah, di sini baris kedua yang hidup tinggal kolom kedua. Sehingga kita bisa bikin matriks. Ya. Matriks untuk yang baris pertama tetap 1129. Kemudian baris kedua hasil proses terakhir tadi 0, 2, 0, 4. Dan untuk baris ketiga hasil proses sebelumnya yakni 0, 0, 1, 3. Ini kolom kedua, baris kedua ini angkanya 2, ini 4 untuk kolom keempat. Supaya ini menjadi 1, ya sudah baris kedua kita kalikan dengan setengah. Sementara untuk baris yang lain tidak kita proses. Sehingga hasilnya, ya, hasilnya baris pertama itu tetap 1129. Baris kedua menjadi, karena dikalikan setengah, jadi 0, 2 dikalikan setengah 1, 0 dikalikan setengah 0, dan 4 dikalikan setengah hasilnya 2. Jadi untuk baris kedua 0, 1, 0, 2. Sementara baris ketiga karena dikalikan 1 itu ya, tetap 0, 0, 1, 3. Sehingga dengan demikian maka kita dapatkan augmented matrix yang baru. Baris pertama belum pernah kita proses ya. Jadi tetap aja 1129. Baris kedua, hasil proses yang terakhir ini kita tulis. Jadi 0102. Dan baris ketiga tetap 0013. Nah, ini yang belum diproses adalah baris pertama. Ini harus kita proses. Kita buat kolom kedua dan kolom ketiga daripada baris pertama ini menjadi 0. Satu persatu saja dulu ya. Bagaimana kalau yang baris kedua ini saya kalikan min 1. Kemudian baris pertama kalikan 1. Dan baris ketiga kita kalikan 1.
maka akan mendapatkan matriks seperti ini. Baris pertama adalah 1, 1, 2, 9. Baris kedua 0, min 1, 0, min 2, karena masing-masing dikalikan min 1. Baris ketiga tetap, karena masing-masing dikalikan 1, 1, 3. Sehingga apabila baris pertama kita tambahkan ke baris kedua, maka akan didapatkan untuk yang kolom pertama itu 1 ditambah 0 ketemunya 1. Yang kolom kedua 1 ditambah min 1 ketemunya 0. Yang kolom ketiga 2 ditambah 0 ketemunya 2. Kolom keempat 9 ditambah min 2 ketemunya 7. Jadi baris pertama berubah menjadi 1, 0, 2, 7. Jika kita bisa tulis matriknya menjadi yang baris pertama kita tulis hasil proses ini. Kita tulis di 1, 0, 2, 7. Sementara untuk baris kedua dan baris ketiga kita tulis yang tetap saja karena tidak kita proses tadi. Tetap. Dari augmented matrix ini, baris pertama itu sudah separuh selesai, sudah setengah selesai. Tinggal kolom ketiga. Ini masih 2. Ini harus dinolkan ini. Wah, diadu dengan siapa? Yang punya kolom ketiga itu hanya baris 3. Kalau gitu kita adu aja dengan baris ketiga. Disamakan saja koefisiennya. Jadi yang yang baris pertama kita kalikan 1, baris kedua kita tetap aja nggak kita proses ya, artinya dikalikan 1. Baris ketiga kita kalikan min 2. Sehingga kita dapatkan augmented matrix untuk baris pertama 1027, baris kedua 0102, dan baris ketiga masing-masing dikalikan min 2 ya. 0 dikalikan min 2 jadi 0, jadi 0 dikalikan min 2 jadi 0, dan 1 dikalikan min 2 menjadi min 2, dan 6 dikalikan min 2 menjadi min 6. Nah, di sini kita lihat pada kolom ketiga atau pada variabel X3, angkanya sudah sama. Yang baris pertama tandanya plus, yang baris kedua tandanya min. Kalau begitu, untuk menghilangkan atau untuk mengenolkan kolom ketiga baris pertama, kita lakukan saja penjumlahan baris pertama ditambah baris ketiga. Sehingga dihasilkan untuk yang kolom pertama 1 ditambah 0 ketemunya 1. Terus baris kolom kedua 0 ditambah 0 ketemunya 0. Untuk kolom ketiga 2 ditambah min 2 ketemunya 0. Dan untuk kolom keempat 7 ditambah min 6 ketemunya 1. Nah, itu ya. Jadi kita akhirnya sampai pada proses di mana augmented matrix ini bisa kita tulis. Ya. Untuk baris pertama kita tulis hasil prosesnya 1001 ini. 1001. Baris kedua kita pakai yang ini saja, yang semula karena tidak kita proses tadi. Baris kedua jadi 0102, dan baris ketiga kita tulis yang juga tidak kita proses, jadi 0013. 0013. Nah, dari augmented matrix yang terakhir ini sudah kita tebak bahwa X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Kita tulis di sini X1 sama dengan 1, dan selanjutnya X2 sama dengan 2, dan terakhir X3 sama dengan 3. Demikianlah contoh
penyelesaian sistem persamaan linier dengan augmented matrix. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga untuk selanjutnya silakan kalau akan bertanya bisa di kolom komentar dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.